Hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, hari Minggu biasa yang ke-14, sambil kita mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Kita membacakan beberapa ujud-ujud misa yang orang mohonkan kita di dalam perayaan Ekaristi ini. Dari Ibu Agnes Wela di Jakarta, untuk keselamatan, kesehatan, dan kelancaran perjalanannya tanggal 8 sampai 25 Juli ke Swiss untuk pernikahan keponakannya dan untuk wisuda cucunya di London, Inggris. Kita juga berdoa untuk komunitas Suster Agustinus untuk karya-karya mereka dan kesehatannya. Secara khusus kita juga untuk berdoa untuk sponsor mereka, Ibu Linggar, diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan segala bisnisnya, dan juga untuk Bapak Winoto dan Ibu Rosa diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy Andrian Win Lung. Andrew Ling Julung, Ansel Ling Julung, and Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk Auntie Sylvia, Asri Esther, Priscilla, Campbell, De Crescel Christian, dan Crescencia di Serian, Sarawak. Dan juga untuk keluarga Bapak Rawi Sunarli dan Ibu Sumarni, Rawi Stepandi Michelle di Cilengsi, Bogor. Untuk kesehatan Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono yang sedang berziarah di Lourdes, Prancis sekarang. Dan juga ucapan syukur dari Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Monica Nancy Marina Aurelia Matthew Stephen yang telah selesai medical check up, diberikan kesehatan. Dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya Meteo Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysiatani dan keluarga dan anak-anaknya di Surabaya. Untuk kesehatan Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Dan juga untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni. Dan untuk kesehatan Ibu Poloria Dorotia dari sakit kanker. Dan juga untuk Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Dan juga untuk Ibu Cameli dan kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar. Untuk Bapak Ibu Meipong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Namuras Francisco Rosalia Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Dan juga untuk Auntie Regina Ho dan Auntie Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan keluarga, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Erik Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana dari sakit kanker payudara di Jakarta. Dan juga untuk kesehatan Ibu Enggarini di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Adawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari Ahya Samson untuk kelancaran usaha Yolenus di Lim dan usaha Ferna di Lim. Dan juga untuk Ibu Cindy Lewardi untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjal. Dan juga untuk Sister Gregoria Idariani, Serpasius and May di Kuching. Dan untuk Ibu Maria G. Weni Riawati Surya di Surabaya. Dan juga untuk keluarga Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah, yaitu dari Ibu Sylvia Komala, kakaknya Ahya Ali yang telah meninggal 40 tahun yang lalu. Dan juga untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas. Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta. Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho. Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia. Sam Sotian dimakamkan di Manado.
Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kong Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, dan Ibu Rosko dimakamkan di Kucing Sarawak, dan Bung Waki Chong Micin dimakamkan di Jakarta. Dan juga untuk keluarga Ibu Maria Areli Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan Rensi Wijaya dan Florentina Mikael di Jakarta. Kita persembahkan seluruh intensi misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Kami mengenangkan kasih setia-Mu ya Allah dalam rumah-Mu yang kudus, seperti nama-Mu memenuhi seluruh bumi, demikian juga kemaksuran-Mu ya Allah, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bro Akeng. Selamat pagi Romo. Marilah kita mempersiapkan diri sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksi di lingkungan hidup kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Demuat Zakaria. Tetapi mereka adalah kaum pemberontak, tetapi mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang pemberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah, dan entah mereka mendengarkan entah tidak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 8. Mata kita memandang pada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang pada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sudah cukup kenyanglah jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri, karena kenyataan luar biasa yang aku terima. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan dia. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku diutusnya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmah apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat yang demikian dapat dia adakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Marilah kita meresapkan sabda Tuhan sambil kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan Yesus mengajar kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan karya keselamatan Allah. Meski mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita mampu siap sedia dalam mengikuti sabdanya. Bagi setiap paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga sabda kenabian para pemimpin gereja didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, dampingilah para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka, agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penganggur, ya Bapa, berikanlah pekerjaan yang layak pada para penganggur, dan juga berilah mereka semangat bekerja penuh kesetiaan serta ketekunan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami tetap setia dan mewartakan karya keselamatan-Mu, meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang meninggal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati keutamaan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita dan umat Allah yang kudus. Allah Bapa, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan mengimani Putra-Mu. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya penyelamatannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan dan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Oke semuanya. Jiwa Kristus. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ada, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap padanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu yang lemah ini. Semoga dengan menerima kehadirannya, kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam membangun dunia sambil mengharapkan kedatangannya di dunia baru yang Kau janjikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, perjalanan kita pada hari ini dilimpahi berkat kesembuhan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih.